Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita berdiskusi terkait uji komparasi. Di praktikum sudah disampaikan bagaimana cara menganalisis menggunakan SPSS. Nah, eh, yang ini nanti kita belajar bagaimana kita membandingkan beberapa kondisi. Misalkan ada nanti t-test independent t-test, kemudian ada yang t-test paired t-test. Nah, itu kondisi yang kita membandingkan, kalau yang independent t-test, kita bisa membandingkan dua kondisi yang berbeda. Misalkan pendapatan usaha tani padi di lahan kering dibandingkan dengan pendapatan padi di lahan basah. Nah, itu kan kondisi yang berbeda. Nah, kita bisa mengambil rata-rata dari keduanya. Nah, dengan menggunakan metode analisis independent t-test, ini kita bisa membandingkan mana yang secara signifikan apakah dua-duanya ini dari keduanya ini berbeda atau tidak. Bisa juga lebih dari dua variabel. Kalau yang parity test ini semacam before after. Satu kondisi tapi satu sampelnya sama. Berapa responden itu cuman pada kondisi yang berbeda before after, nah semacam itu. Nah, penggunaan analisis komparasi ini tentunya sangat berguna dalam menganalisis beberapa penelitian yang terkait perbandingan semacam itu. Kita bisa mengetahui rata-rata produksi misalkan di Jajar Legowo itu misalkan berapa ya? 8 kuintal per hektar misalkan. 12 nih, misalkan 12 kuintal per hektar misalkan. Yang sistem konvensional misalkan 10 misalnya, kan sudah jelas tentu berbeda. Kalau secara matematika, secara angka, 12 dengan 10 pasti berbeda. Nah, tapi ada pengujian t-test ini menguji ada nanti sebenarnya berbeda signifikan atau tidak. Nah, itu dia metode yang di praktikum itulah yang digunakan untuk menguji itu. Jadi secara statistika belum tentu yang 10 kintal dengan 12 kintal itu belum tentu berbeda secara statistik. Bisa jadi kalau misalkan pernah saya contohkan yang misalnya nilai A dengan nilai B plus misalnya. Nilai A itu berkisar antara 81 sampai 100. Nah, kita membandingkan rata-rata kelas A dan kelas B. Rata-rata kelas A itu nilainya 82. Sedangkan nilai mahasiswa di kelas B rata-ratanya 90 misalkan. 82 sama 90 jelas berbeda secara angka, lebih tinggi yang 90, tapi belum tentu itu berbeda karena akhirnya kalau kita kelompokkan semacam itu yang nilainya 82 dengan nilai yang 90 sama-sama nilai A. Nah, berarti tidak terdapat perbedaan yang secara signifikan. Nah, itu. Nah, nanti ada signifikansinya kita membandingkan ada tabel, hitung yang di praktikum yang sudah ada itu semacam itu caranya. Kita bisa melihat signifikansinya juga. Nah, step-stepnya sudah ada di praktikum itu. Bisa dipahami ya? Ini mudah kok. Ini yang komparasi ini. Kemudian ini contoh kasus lagi, yaitu yang intinya yang independen ini adalah yang membandingkan dua kelompok yang berbeda. Nah, semacam itu. Nanti ada lagi ini rumusnya di praktikum sudah disampaikan. Nah, kemudian ada paired t-test ini yang digunakan membandingkan rata-rata suatu sampel yang berpasangan. Jadi satu kelompok yang sama, sebuah kelompok, ini subjeknya sebuah kelompok yang sama, namun mengalami dua perlakuan yang dan pengukuran yang berbeda. Misalkan kelompok tani A, yang kita wawancari sama, cuma pada kondisi yang berbeda kita wawancarainya. Misalkan kelompok tani itu sebelum adanya penyuluhan terkait misalkan cara membasmi hama, cara menanam dengan yang baik, bagaimana jarak tanam yang ideal seperti apa. Nah, itu sebelum ada itu kita wawancara, ternyata rata-rata produksinya itu
10 kuintal misalkan. Nah, setelah ada penyuluhan, ternyata meningkat drastis, misalkan menjadi 15 kuintal ataukah 20 kuintal, yang semulanya 10. Nah, itu kan dalam kondisi yang berbeda, tapi pada ya, pada kondisi yang berbeda, tapi pada tetap satu kelompok tani itu yang kita wawancarai dalam perlakuan yang berbeda. Nah, itu namanya parity test. Nanti penggunaannya metode-metode yang telah disampaikan di praktikum itu ya nanti sesuaikan dengan kondisi yang teman-teman teliti nantinya. Mau skripsinya tentang apa ya, nanti cocoknya ya kita cocok pakai yang mana, jangan kemudian PRT digunakan pada kondisi yang tadi yang apa namanya perbandingan pendapatan Jajal Legowo dengan yang konvensional itu nggak cocok, nggak pas. Nah, sesuaikan saja dengan kondisinya seperti apa nantinya. Itu ya. Nah, semacam ini perbedaan kondisi awal dan sebelum, before after semacam itu. Ada nanti statistika non parametrik. Ini terkait Chi-square, teman-teman kan sudah praktikum juga. Nah, sebenarnya ini juga akan disampaikan di semester 3, teman-teman nanti lebih detail, ada banyak tipenya metode analisisnya digunakan untuk statistik non parametrik. Kalau yang kita pelajari yang kemarin terkait t-test, kemudian analisis of variannya, meannya, perbandingan mean, kemudian ada parity test itu digunakan pada data yang bersifat data rasio dan data satunya apa? Interval. Pokoknya ingat-ingat yang data interval dan data rasio itu digunakan pada statistika parametrik. Masih ingat kan ya skala pengukurannya? Itu adalah penting sekali, empat jenis skala. Ada yang pertama nominal. Nominal itu laki-laki, perempuan. Nah, itu digunakan pada statistika non parametrik. Yang kedua ada ordinal, data ordinal. Yang tingkat ada sudah mulai bertingkat itu misalkan sangat puas, puas, tidak puas, sangat tidak puas. Nah, itu adalah termasuk data statistika non parametrik, itu nanti digunakan pada metode-metode yang salah satunya banyak, salah satunya adalah Chi-square itu. Nah, ini data nominal. Nah, yang teman-teman pelajari yang saya sampaikan tadi yang terkait t-test, PRT test, independent t-test itu adalah pada data yang bersifat data rasio dan data interval. Data rasio itu seringnya digunakan dalam itu tadi salah satu. Interval juga bisa digunakan, cuman seringnya adalah pada data rasio. Misalkan pendapatan kan sudah nilai mutlak pendapatan 2 juta, produksi 2 kintal, itu kan sudah pasti nilainya. Nah, kalau non parametrik sebenarnya ya sama-sama ya, nanti kalau sudah terbiasa menganalisis juga sama-sama mudahnya, nggak ada yang lebih mudah yang mana, nggak masalah. Ini adalah metode nanti yang digunakan, cocoknya seperti apa. Itu aja. Nanti kalau misalkan teman-teman mau menganalisis tentang data nominal, ya cocoknya nanti ya pakai Chi-square ini yang teman-teman pelajari. Nah, Chi-square ini digunakan untuk menguji hipotesis satu sampel, komparatif 2 sampel bila datanya berbentuk nominal. Nah, misalkan laki-laki, perempuan, adakah perbedaan misalkan apa ya? Bisa jadi angka itu nggak cuma 1, 2 saja. Nominal itu ya semacam mengkode saja. Misalkan apa ya? Es krim nih, es krim. Saya contohkan lagi, es krim warna rasa stroberi, coklat, nanas misalkan tiga varian rasa. Nah, perusahaan pengen menganalisis mana yang lebih disukai konsumen, nah semacam itu. Jadi akhirnya wawancaralah ke suatu masyarakat gitu ya. Nah, mana yang lebih disukai. Nanti meskipun sudah terlihat misalkan rata yang rasa nanas 30, yang rasa coklat 20, yang rasa stroberi 40 misalkan. Dari hal tersebut kan sudah terlihat 40 yang lebih disukai misalkan. Tapi belum tentu itu berbeda secara signifikan. Nah, semacam itu kita bisa
menggunakan T-square misalkan. Nah, itu kan ada kode 1, 2, 3. Kode 1 rasa nanas, kode 2 rasa coklat, kode 3 rasa stroberi misalkan, semacam itu. Atau laki-laki perempuan misalkan 1, 2, nah semacam itu. Ini adalah pada contoh T-square. Ini contohnya saja. Kalau sudah, saya lanjutkan ke korelasi. Terkait metode analisisnya sudah teman-teman pernah di praktikum terkait itu. Sebenarnya itu simple. Nanti simple. Nanti teman-teman ini nanti yang agak ribet itu nanti ada metode OLS, ordinary least square, ada partial least square. Itu yang lebih rumit nanti karena ada uji asumsi klasik, misalkan heteroskedastisitas, homoskedastisitas, normalitas, ada uji satunya lagi autokorelasi, nah semacam itu. Itu yang agak rumit. Yang ini yang masih terkait uji deskriptif, terkait ngitung rata-rata, ngitung frekuensinya, ngitung persentasenya itu masih mudah. Modus median itu masih mudah, varian standar deviasi. Kemudian yang kedua ada uji yang terkait perbandingan, ini juga masih mudah. Saya rasa juga masih mudah. Ini teman-teman tinggal analyze itu, kemudian masuk input dulu, kemudian analyze, tinggal masukkan saja mana yang mau dianalisis yang menggunakan ada t-test atau apa, tinggal pilih metodenya itu, keluarlah nilai itu. Kemudian tinggal baca interpretasikan hasilnya semacam itu. Bisa dipahami? Saya contohkan. Bentar. Ada pertanyaan? Hujan di sini. Ada yang tanyakan? Aman ya? Aman, Pak. Aman ya. Sawo relatif mudah itu. Ini saya share kok belum muncul ya. Nah, coba nanti teman-teman amati saja di jurnal, artikel jurnal lah semacam itu. Ini ada contoh nih, saya bukakan. Analisis perbandingan pendapatan usaha gula merah dengan gula tapo. Nah, ini ingin membandingkan pendapatan usaha gula tapo itu apa ya? Ini contoh saja nih, saya asal cari browsing. Nah, ada banyak. Nah, perbandingan pendapatan ini teman-teman skripsi bisa banyak variasi kondisinya, kasusnya. Misalkan ini perbandingan pendapatan usaha tani ini. Bisa nanti pendapatan usaha maaf ini usaha UMKM ya. Usaha tani misalkan yang di lahan kering dengan di lahan sawah juga bisa dibandingkan mana yang lebih menguntungkan. Kemudian misalkan kesejahteraan petani nih, mana yang lebih sejahtera, petani yang usaha tani modern dengan usaha tani konvensional misalnya. Ataukah misalkan kesejahteraan yang dilihat dari sisi psikologis misalkan ya, apa ya, indeks kebahagiaan petani yang usaha tani di kota dan di desa seperti itu misalkan. Mana yang lebih indeks kebahagiaan mana yang lebih tinggi. Ya, bisa dilihat mana apakah ada perbedaan indeks kebahagiaan. Misalkan ternyata di kota itu misalnya tindak kriminal besar misalkan ya. Nah, sehingga mempengaruhi psikologis petani, khawatir nanti hasil panennya sebelum dipanen dicuri orang dan sebagainya, itu kan juga mempengaruhi. Nah, di desa misalkan lebih tenang, lebih nyaman, tindak kriminal sedikit. Nah, itu kan mungkin juga indeks kebahagiaan meskipun secara pendapatannya lebih tinggi secara material lebih tinggi di
kota daripada desa, tapi ada indeks kebahagiaan secara psikologis lebih tinggi di desa misalkan. Nah, semacam itu, kondisi-kondisi seperti itu teman-teman bisa menganalisis menggunakan metode komparatif itu, membandingkan mana pendapatan, mana indeks kebahagiaan lebih tinggi, mana, atau membandingkan hal-hal yang lainnya, tidak hanya pendapatan, tidak hanya indeks kebahagiaan, tidak hanya kesejahteraan, apalagi banyak sekali. Nah, ini contohnya nih. Nah, kita coba amati di metodenya. Nah, metodenya otomatis ada metode apa lelet sebentar. Tentunya analisis pendapatannya. Pendapatan kan ini P sama dengan TR total revenue, penerimaan dikurangi dengan total cost. Kemudian ada analisis uji perbandingan, uji T. Nah, uji T test ini dia pakai uji T test. Nah, ini adalah hipotesisnya dia. Nah, ini adalah rumusnya untuk menghitung T hitungnya. Kemudian nanti dibandingkan dengan T tabelnya. Nah, ini adalah kriterianya. Ketika T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, maka alfanya 0,5 dalam taraf alfa 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Kalau H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan. Nah, kalau H0 diterima. Kalau H1-nya yang diterima, maka terdapat perbedaan. Itu pada kondisi jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Nah, ini adalah kriterianya. Bisa dipahami ya? Ini kan sudah dipraktikum juga. Nah, ini saya contohkan aplikatifnya di dalam artikel jurnal. Nanti teman-teman misalkan mau menganalisis seperti ini ya, seperti ini setidaknya. Nah, ada hasilnya ini, hasilnya masing-masing usaha tani, masing-masing usaha dari gula merah dan tapo itu sekian, kemudian pendapatannya coba lihat berapa. Ini ada total penerimaannya. Nah, pendapatannya sekian. Ini pendapatan gula merah, ini pendapatan gula tapo. Besar sekali ini apa namanya gapnya. Gap yang diperoleh dari usaha gula merah dan gula tapo. Kalau gula tapo tinggi sekali 2 juta ini. Sedangkan gula merahnya hanya 400 sekian, nah hampir 500. Ini hampir 2,5 juta. Nah, kan tinggi. Sebenarnya ya bisa dilihat dari sini, cuman adanya pengujian inferensial ini lebih meningkatkan tingkat kepercayaan dalam penelitian itu. Jadi tidak hanya membandingkan angka ini saja. Jadi ada pengujian uji t-test untuk membandingkan sebenarnya ini berbeda secara signifikan atau tidak. Nah, semacam itu. Nah, kemudian coba kita lihat hasilnya T hitungnya berapa ini. Adalah T signifikansinya pakai tutelnya ini. Oh, nggak ditulis dia nih. Nah, ini T hitungnya nih. Nah, ini. T hitungnya sekian. T tabelnya nanti ini. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini per bulannya berarti ini yang pakai yang ini per bulannya. Ada dua, not asumsi, equal varian assume. Dia pakai yang atas nih. Nah, kita coba lihat nih. T hitungnya 6,982. T tabelnya 2,048. Nah, ini kita lihat yang ininya saja 6,982. T tabelnya ini. Sehingga T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel. Ini nilai mutlak nih. Nah, yang kita perhatikan ini. Kita abaikan minusnya. 6,982 itu lebih besar daripada 2,48. T hitungnya lebih besar dari T tabelnya. Sehingga kesimpulannya adalah H1 diterima, H0-nya ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang nyata atau yang signifikan antara rata-rata pendapatan pengrajin gula merah dengan rata-rata pendapatan pengrajin gula tapo. Nah, sehingga kita simpulkan bahwasanya gula tapo itu lebih besar
pendapatannya dibandingkan dengan pendapatan gula merah. Nah, semacam itu saja. Itu adalah mudah ini untuk yang komparatif ini, untuk membandingkan komparasi antara dua kondisi. Ini termasuk t-test independen t-test karena dua kondisi yang berbeda, kondisi untuk usaha gula merah dan kondisi untuk usaha gula tapu. Seperti itu. Ya ini kemudian bawahnya ini ya pembahasannya semacam ini. Bisa dipahami? Bisa ya, aman ya?